Kawan-kawan cerdas yang baik hati yang selalu bergembira apapun masalah yang sedang Anda hadapi. Hari-hari ini sedang menjadi viral tentang seorang anak yang merasa dirugikan dan kemudian curhat di media sosial terhadap apa yang dia peroleh dari manajemen perusahaan otomotif di mana dia pernah bekerja sebagai direktur operasional. Adalah Rian Mahendra yang membuka masalah pemecatan dirinya dari PO Haryanto ke media sosial sehingga publik menjadi heboh dan netizen memberikan komentar yang bernada simpati kepada Rian terhadap apa yang dia rasakan sebagai proses yang tidak adil, sebab Rian merasa dia telah berjuang selama ini terhadap kemajuan perusahaan. Meskipun perusahaan tempat Rian bekerja adalah perusahaan milik ayahnya sendiri. Meskipun Rian mendapat simpati yang luas dari para netizen di dalam merespon apa yang menjadi curhat dari dirinya di media sosial, tetapi kemudian ada hal lain yang berkembang sehingga mendapat tanggapan yang luas dari pemilik PO Haryanto, yaitu Pak Haryanto yang tiada lain adalah ayah dari Rian sendiri. Pada awalnya memang muncul simpati yang luar biasa terhadap Rian, sebab dengan tidak bergabungnya lagi Rian di perusahaan otomotif tersebut membuat hidupnya struggle, penuh dengan perjuangan. Padahal sebelumnya dia hidup mapan sebagai direktur operasional di perusahaan PO Haryanto. Hal yang kemudian berkembang, apa yang menjadi viral tersebut mendapat perhatian luas dan juga mendapat tanggapan dari Pak Haryanto selaku pemilik PO Haryanto yang tiada lain adalah ayah Rian sendiri. Di dalam penjelasan Pak Haryanto, dia membeberkan apa yang selama ini terjadi dan menjadi track record dari perjalanan Rian sebagai karyawan dan direktur operasional dari PO Haryanto. Tentu saja berbalas pantun pun terjadi di antara kedua anak dan bapak tersebut. Padahal semestinya ini cukup menjadi rahasia keluarga, rahasia perusahaan. Nah, dari pengalaman apa yang terjadi dengan Rian dan PO Haryanto, saya berpendapat tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berhubungan dengan media sosial. Pertama, hindari curhat di media sosial, sebab curhat di media sosial itu akan menjadi konsumsi publik. Dengan menjadi konsumsi publik tentu saja akan mendapat tanggapan yang luas dan dapat saja beredar secara liar dari satu gadget ke gadget yang lain dan menimbulkan pro dan kontra. Kita akan mengalami kesulitan untuk membendung apa yang menjadi opini dan kemudian berkembang dalam silang pendapat yang luas tentang apa yang kita alami. Bagaimanapun media sosial menjadi platform digital yang hari-hari ini begitu luas digunakan oleh masyarakat. Di media sosial tentu saja masyarakat akan menerima apa yang menjadi curhatan. Mereka tidak akan bertanya why atau kenapa bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakang dari problem yang dihadapi orang-orang yang curhat. Mereka hanya melemparkan pendapat secara iseng, kadang-kadang bahkan serius, memang bisa juga terjadi, tetapi pada umumnya pendapat mereka ditanggapi dengan selintas. Kedua, Anda akan mendapat tanggapan dari pihak yang merasa dicemarkan atau dirugikan terhadap apa yang menjadi curhat Anda di media sosial. Dengan begitu,
Apa yang selama ini tertutupi atau menjadi rahasia dapat saja terbongkar menjadi persoalan yang lebih serius, dan itu bisa saja akan merugikan diri Anda sendiri. Artinya apa? Dengan adanya tanggapan dari pihak yang terlibat atau merasa apa yang disampaikan oleh satu pihak itu tidak benar, mereka akan mengungkapkan kebenaran menjadi sesuatu yang terang benderang menurut versi mereka, menurut versi apa yang sebenarnya terjadi, sehingga menjadi clear dan menjadi terang benderang bagi publik terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, dengan Anda curhat di media sosial berarti Anda harus siap menghadapi risiko ketika ada pihak lain yang akan menanggapi dari penjelasan apa yang telah Anda paparkan kepada publik, dan tanggapan tersebut tentu saja dengan tanggapan kepada publik juga. Apalagi kalau Anda pernah melakukan satu kesalahan atau dua kesalahan yang dinilai merugikan perusahaan atau merugikan keluarga, tentu saja dalam konteks itu perusahaan atau keluarga akan memberikan clearance atau penjelasan yang seterang-terangnya, sehingga Anda tidak akan dapat lagi menutupi kelemahan atau apa yang menjadi kekurangan Anda selama ini. Itulah risiko yang harus Anda hadapi ketika berhadapan dengan media sosial. Ketiga, saya menyarankan supaya siapapun selalu waspada dan lebih mengutamakan untuk berdamai dengan pihak keluarga. Artinya apa? Dengan mengadakan dialog dan kemudian mengadakan satu perbincangan yang lebih soft, yang lebih tenang, yang lebih bersahabat akan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya penyikapan dari satu pihak ke pihak yang lain, tentu saja pihak lain akan merasa dirugikan dan akhirnya mereka akan menerangkan apa yang terjadi sejelas-jelasnya. Nah, dalam konteks ini, karena ini adalah hubungan yang tidak bisa dilepaskan dari hubungan keluarga, tentu saja persoalan apapun lebih baik dibawa secara kekeluargaan, didialogkan, direnungkan, dan kemudian dicari solusi yang terbaik. Melakukan pembahasan terhadap media sosial tentu saja akan menjadi liar pendapat tersebut. Dalam konteks ini Anda harus menyadari bahwa hubungan keluarga, hubungan kekerabatan akan jauh lebih penting daripada hubungan Anda dengan pihak lain, dengan pihak luar, dengan para netizen yang tidak Anda kenal secara face to face atau secara pribadi. Tetapi dengan keluarga tentu saja Anda mengenal baik, mengenal dengan sangat akrab keluarga Anda. Lebih baik persoalan apapun didialogkan di dalam keluarga, jangan dibawa keluar, sebab itu akan tetap merugikan Anda sendiri. Keempat, berdamailah dengan diri Anda sendiri. Dengan Anda bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, tentu saja hidup Anda akan lebih tenang, akan lebih membuat Anda happy, dan orang lain pun tidak akan menimbulkan satu sikap yang curiga terhadap Anda. Sebab kalau Anda membuat heboh di dalam satu masalah dengan pihak keluarga Anda sendiri, pihak lain akan beranggapan atau akan menduga-duga suatu saat dia juga akan terkena imbasnya, atau dia juga akan mengalami proses di mana penyingkapan akan terjadi apabila ada masalah dengan Anda. Lebih baik dalam konteks ini Anda berbesar hati dan menerima kenyataan dengan lebih lapang. Kalaupun Anda ingin curhat, curhatlah dengan para sahabat, para teman, para sejawat yang lebih senior, yang lebih bijaksana, yang lebih mumpuni, sehingga terjadi dialog dua arah yang membuat pikiran Anda menjadi terbuka, menjadi lapang, menjadi bersinar dan terang benderang, tidak tertutup sebagai curhatan pribadi di media sosial. Apalagi kalau Anda punya teman atau rekan atau sejawat seorang psikolog, lebih bagus diungkapkan
dengan cara berkonsultasi dengan psikolog atau dengan para ahli agama yang bisa menuduhkan Anda di dalam konteks untuk memberikan solusi atau pandangan atau jalan keluar dari persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Berdialog dengan orang lain akan jauh lebih baik ketimbang curhat di media sosial, apalagi persoalan tersebut menyangkut perusahaan keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sampai jumpa kembali.